welcome to our math channel. Di channel ini akan berisi video-video tentang pembelajaran matematika. So, kalau kamu punya pertanyaan seputar matematika ataupun kamu mau request topik untuk dibahas atau di videoin, tinggal komen aja. Oke, selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk ke materi pada bab pertama, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Jadi ini merupakan lanjutan daripada materi kita di kelas 2 kemarin, waktu di matematika wajib. Kemarin kita membahas tentang limit fungsi aljabar. Sekarang lebih fokus ke trigonometrinya. Untuk definisi atau pengertian daripada limit fungsi trigonometri itu sebenarnya tidak jauh berbeda daripada definisi limit fungsi aljabar. Yang membedakan hanyalah kalau trigonometri itu memuat atau mengandung sin, cos, dan tan. Nah, ini definisi secara umum. Jadi limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati c itu ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati c. Kalau secara bentuk matematisnya, limit fx saat x mendekati c sama dengan L jika hanya jika limit fx saat x menuju c dari sebelah kiri itu sama nilainya pada saat x menuju c dari sebelah kanan. Kalau nilainya sama berarti nilai limitnya ada. Saya rasa ini sudah paham sekali nih toh dari kelas 11 kemarin. Nah, ini sifat-sifat limit fungsi di suatu titik ini merupakan bentuk umum daripada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Jadi saya cuma mengingatkan kembali limit k jika k-nya ini adalah konstanta, di mana k itu adalah konstanta. Jadi kita nggak belajar menulis kodong. Anggap mengerti milah k itu konstanta, maka nilai limitnya langsung saja sama dengan k. Jika limit x saat x-nya menuju c, berarti seperti kemarin, tinggal substitusi x-nya sama dengan c, maka kita peroleh nilainya sama dengan c. Limit x menuju c daripada k dikali fx, di mana k-nya ini adalah konstanta, maka sifatnya itu k-nya bisa kita keluarkan, konstantanya bisa dibawa ke depan. Jadi kita tinggal cari nilai limit daripada fx-nya dulu. Setelah dapat nilai limit daripada fx-nya, baru kita tinggal kalikan dengan konstantanya. Misalkan limit daripada x menuju 2 daripada 2x, berarti kita cari saja limit x menuju 2 daripada x, nanti tinggal dikalikan dengan 2, konstanta 2-nya. Nah, yang ini limit saat x menuju c daripada fungsi fx ditambah gx. Nah, yang kalau sifat ini artinya kita bisa mencari dulu limit fungsi daripada fx sendiri, terus cari nilai limit fungsi daripada gx sendiri, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau jumlahkan ini, berarti kalian bisa pisah-pisah. Bisa satu-satu cari fungsi dari masing-masing sukunya baru dijumlahkan. Sama halnya dengan pengurangan. Jadi misalkan limit daripada fx kurang gx saat x-nya menuju c, bisa cari dulu limit fx-nya berapa, baru nanti tinggal selisihkan dengan limit daripada gx-nya. Perkalian pun demikian, jadi bisa cari dulu masing-masing fx-nya berapa, limit gx-nya berapa, hasilnya tinggal dikalikan. Pembagian pun sama halnya. Jadi kalau misalkan fx dibagi gx, kita mau cari nilai limitnya saat x-nya menuju c, jadi tinggal cari berapa sih nilai limit daripada fx, harus dibagikan dengan berapa nilai limit daripada gx. Untuk berpangkat, fungsinya yang berpangkat sama saja. Cari sendiri saja dulu nilai limit fx pada saat x menuju c. Nanti hasil daripada limit fx ini baru kita pangkatkan dengan n. Daripada kamu pangkatkan fungsinya sampai bodoh, kalau cuma pangkat 2 it's okay. Tapi kalau sudah pangkat 10 ya sudah tepar lah kita, ya kan? Untuk akar juga sama. Jadi cari dulu limit fungsinya sendiri, baru tinggal diakarkan n. Saya rasa ini sudah cukup jelas sekali Miri dari kelas 2 kemarin yang diwajib. Semoga masih ada catatannya kalian dan semoga masih
tertanam dengan baik di kepala, jangan di luar kepala. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi saya langsung saja masuk dalam penggunaan limit fungsi trigonometri. Untuk bentuk limit fungsi trigonometri sendiri itu memiliki bentuk dasar. Bentuk dasarnya itu adalah limit pada saat x menuju 0 daripada sin x per x itu sama dengan 1. Jadi ini bentuk dasarnya. Untuk pembuktiannya ada. Kalau kamu penasaran dari mana asalnya ini, silahkan kamu buka di buku cetakmu. Sekali lagi saya endorse bukunya Erlangga dari penulisnya Bapak Sukino. Buka buku cetakmu, itu ada di halaman 8. Jadi halaman 8 itu adalah penurunan untuk menemukan bentuk dasar daripada limit fungsi trigonometri. Jadi saya cuma menyimpulkan langsung karena kondisi durasi waktu yang makin sedikit, jadi agak susah kalau mau dijelaskan lagi panjang. Jadi saya harap kalian bisa mencoba belajar sendiri mandiri di rumah. Nah, jadi saya kembali lagi. Bentuk dasar daripada limit fungsi trigonometri adalah limit sin x per x saat x menuju 0 itu nilainya sama dengan limit x per sin x saat x menuju 0 nilainya sama dengan 1. Jadi sama-sama 1. Nah, dari bentuk dasar ini itu kalau diturunkan bisa kita dapat bentuk umum. Bentuk umum yang bisa berlaku yaitu limit daripada sin ax per ax saat x-nya menuju 0 itu sama dengan 1. Sama juga dengan nilai limit ax per sin ax saat x-nya menuju 0. Jadi yang kalian lihat, asalkan sudut daripada trigonometri sama dengan pembaginya atau sebaliknya, itu nilai limitnya itu sama dengan 1. Nah, gampang sekali. Jadi misalkan contoh, limit saat x menuju 0 daripada sin 3x per 3x, nah, sama-sama 3x belakangnya, sama nilai limitnya langsung sama dengan 1. Bentuk yang kedua, bentuk dasar keduanya itu adalah menggunakan tan. Jadi sama aja dengan sin. Untuk tan juga sifatnya berlaku. Kalau limit daripada tan x per x saat x-nya menuju 0, itu nilainya sama dengan limit x per tan x saat x-nya menuju 0 itu sama dengan 1. Nah, dari bentuk dasar tan ini, itu kalau diturunkan bisa dapat bentuk umum. Limit daripada tan ax per ax saat x menuju 0 itu sama dengan 1. Nah, kalian lihat saya itu, karena ini sama dengan 1 nilai limitnya. Oke. Nah, kemudian ketika diturunkan lagi sifat-sifat daripada limit fungsi trigonometri tadi, itu ternyata didapatkan lagi sifat pada saat limit x-nya menuju 0 daripada fungsi sin mx per nx, itu ternyata nilainya sama dengan m per n. Kalau kamu lihat seolah-olah ini adalah m per n. Ini biasanya dipakai di tempat kursus. Kalau orang biasa bilang cara cepat, bukan cara cepat, ya memang sudah sifatnya begitu. Jadi cuma tinggal dilihat, sudah tahu langsung jawabannya. Tapi ini asalnya ada. Asalnya itu adalah ini. Kamu lihat misalnya ini, yang warna pink-pink ini. How you like that? Limit x menuju 0 daripada sin mx per nx. Ini menggunakan kalis kawan. Jadi kalis kawannya itu adalah kalau untuk limit trigonometri, kita memunculkan pembagi atau pengalih yang nilainya atau bentuknya sama dengan sudut daripada trigonnya. Jadi karena di sini sudut daripada sin adalah mx, maka saya memanipulasi atau memunculkan sekawan daripada ini yaitu mx per mx. Kan nilainya sama dengan 1, berarti kita tidak merubah nilai daripada sin mx per nx itu sendiri, ya kan? Nah, setelah itu ternyata ini kan perkalian. Jadi saya bisa menukarkan posisi antara mx dengan nx. Kalau saya tukarkan, maka akan saya mendapatkan bentuk limit x menuju 0 daripada sin mx per mx dikali dengan mx per nx. Karena kan sudah baku tukar tadi ini penyebutnya, karena dia perkalian. Berdasarkan yang di atas tadi, yang ini nih, no.
Karena ini sama-sama, berarti ini nilainya sama dengan 1. Karena ini 1, berarti sisa mx per nx. X-nya bisa kita coret. Berarti tinggal menyisakan yaitu m per n. Makanya di sini itu seolah-olah kelihatan kalau sin mx per nx untuk mencari nilai limitnya pada saat x-nya menuju 0, itu seolah-olah cuma tinggal melihat konstanta di depan variabel x-nya saja atau depan variabel apapun itu. Nah, oke. Masih kurang jelas, kurang paham? Coba mundur-mundurkan lagi tadi itu waktunya. Tuh, baru putar lagi pelan-pelan. Nah, saya hapus. Sekarang saya lanjut sifat berikutnya. Sudah terbukti tadi sifat ketiga, menurunkan lagi sifat berikutnya yaitu limit daripada sin mx per sin nx pada saat x menuju 0 itu sama dengan m per n. Untuk mendapatkan ini, caranya sama dengan menggunakan kalis kawan. Jadi kita cuma tinggal lihat konstanta daripada variabel di belakang trigonometrinya. Itu cara cepat. Kalau di tempat-tempat les bilang. Nah, yang penting kalian tahu asal-usulnya. Kalau ada yang tanya, kalian bisa menjelaskan asal-usulnya. Begini. Oke, sifat yang kelima, itu limit x menuju 0 daripada tan mx per nx. Ini sama saja dengan sin. Kalau kalian lihat, itu nilainya m per n. Tinggal lihat konstantanya saja. Sifat keenam, sama. Limit daripada x menuju 0 daripada tan mx per tan nx itu sama dengan m per n. Lihat konstantanya saja. Sifat ketujuh, limit x menuju 0 daripada sin mx per tan nx itu juga sama, yaitu m per n. Menggunakan kalis kawan, like this. Kalau mau dibuktikan toh, silahkan kalian buktikan di buku catatanmu sendiri. Nah, oke. Setelah dari sifat, nah sekarang kita melangkah ke cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Jadi cara menentukan nilainya itu atau step by stepnya itu sama dengan model aljabar kemarin. Jadi yang pertama adalah pasti kita harus melakukan substitusi langsung. Jadi substitusi langsung tinggal substitusikan nilai pada x-nya menuju ke berapa, substitusi ke dalam fungsinya. Kalau menghasilkan nilai tentu, berarti ya sudah nilainya memang itu. Tapi kalau menghasilkan bentuk tidak tentu, berarti kita harus melakukan modifikasi. Modifikasi daripada fungsinya. Nah, saya ingatkan lagi bentuk tak tentu yang harus kita hindari dan sangat-sangat hindarilah. Sangat dihindari, yaitu 0 per 0 pasti, tak berhingga per tak berhingga, tak berhingga tambah tak berhingga atau tak berhingga kurang tak berhingga, itu kita hindari sekali karena kita tidak tahu nilainya berapa. Bisa jadi jawabannya tak berhingga. Kemudian bentuk 0 pangkat 0, ini kita tidak tahu nilainya berapa 0 pangkat 0, dan tak berhingga pangkat tak berhingga. Ini bentuk tidak tentu yang harus kita hindari. Jadi kalau misalkan besok-besok kalian mengerjakan soal mendapatkan bentuk tak tentu, seperti biasa silahkan melakukan modifikasi sebagai berikut. Yang pertama boleh faktorisasi. Faktorisasi daripada fungsinya, artinya fungsinya kita sederhanakan. Karena ini limit fungsi trigonometri, maka kalian harus mengingat lagi seperti penjumlahan sudut di kelas 11 kemarin. Kalau tidak salah di matematika minat nih, yang kalau sin dalam kurung alfa tambah beta atau alfa kurang beta itu bentuknya berubah menjadi apa? Itu diingat lagi. Jadi faktorisasi yang dipakai di situ adalah lebih ke penjumlahan pengurangan daripada trigonometri. Terus yang kedua boleh menggunakan sifat-sifat daripada limit fungsi trigonometri seperti slide sebelumnya. Salah satunya itu adalah bisa menggunakan kalis kawan. Terus yang ketiga adalah dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital ini turunan, jadi kita menggunakan turunan sama dengan aljabar. Sayangnya kita belum belajar turunan trigonometri. Terus sabarlah untuk menggunakan limit trigonometri, turunan daripada trigonometri. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share, aktifkan loncengnya ya.